Setiap anak di dunia ini tentu memiliki keunikan, karakteristik, dan keragamannya tersendiri. Begitu pula dengan murid kita yang ada di sekolah tempat kita mengajar. Lalu, bagaimana cara kita sebagai guru dapat memfasilitasi kebutuhan belajarnya? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aini Mashkuro. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Sebelumnya saya kurang memperhatikan keragaman dan kebutuhan belajar murid, sehingga saya memperlakukan setiap murid itu sama dan fokus target tujuan pembelajaran selesai. Namun, setelah saya mempelajari prinsip pembelajaran berdiferensiasi, saya lebih mementingkan untuk memperhatikan kebutuhan belajar murid, baik itu dari segi kesiapan belajarnya, kemudian gaya belajarnya, dan hal-hal yang bisa membuat murid merasa nyaman belajar, sehingga melalui dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostik yang saya gunakan adalah dengan memberikan angket kepada siswa dengan tujuan saya ingin mengetahui gaya belajar yang terdapat pada siswa di kelas 7. Kemudian dari hasil angket tes diagnostik terdapat 5 siswa dengan dominan gaya belajar visual dan 6 siswa yang dominan dengan gaya belajar auditori dan 7 siswa yang dominan dengan gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu pada materi IPA kelas 7 dengan topik materi dan perubahannya, subtopik materi, perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk lebih lanjutnya, kegiatan pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan, silahkan simak video berikut ini. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Attention please, before study, let's pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada yang tidak masuk di antara kalian? Tidak ada. Semua ya. Anak sehat kalau anak-anak. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kalian telah mempelajari campuran homogen. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu campuran homogen? Ya, silakan Bella. Campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Bagus. Untuk campuran homogen apa aja, siapa yang bisa? Ya silakan. Campuran gula. Campuran gula. Oke, bagus ya. Yang lain, campuran kan ada homogen sama heterogen. Selain itu apa lagi? Kayak contohnya. Oh, Ya silakan Nadia. sirup larutan garam. Bagus, sirup larutan garam ya. Kelihatan ya. Nah, ini adalah gambar apa anak-anak? Orang. Nah, ini gambar. Saya dulu. Iya, silakan apa anak? Gambar apa itu? Gambar daun
ini ada soal yang silakan kalian kerjakan ya. Oke. Anak-anak disimak ya. Coba kalian bayangkan saat masih bayi sampai sekarang sudah SMP, remaja. Adakah perubahan? Ada. Apa perubahannya, Nak? Rambut, muka, badan, tangan, baju, kaki. Ya. Dari bayi sampai sekarang ukurannya tuh berubah nggak? Baju. Berarti kalian itu mengalami perubahan apa tidak? Konsepnya itu perubahan ada dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. Oke, ini kita akan membahas perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian yang pertama dapat mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia setelah melakukan pengamatan dan percobaan dengan benar. Kemudian kalian dapat menganalisis fenomena perubahan fisika dan perubahan kimia setelah melakukan pengamatan dengan benar. Lalu kalian dapat menyajikan hasil pengamatan dan mengkomunikasikan hasil karyanya setelah melakukan pengamatan dari percobaan membuat arang briket dari daun jati tentunya dengan benar. Baik anak-anak, agenda kita pada pembelajaran kita pagi hari ini yang pertama kalian akan mengidentifikasi permasalahan, akan berkelompok ya, kemudian melakukan penyelidikan dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Gimana Mas semangat? Siap. Ya, adapun manfaat mempelajari materi perubahan fisika dan kimia, kalian dapat memanfaatkan bahan yang ada di sekitar untuk dijadikan produk yang lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Oke, anak-anak. Nah, kalian harus semangat ya katanya tadi ya, karena itu akan menilai yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ya, paham ya? Paham. Oke. Yang ada di slide ini ya. Ya, Bu. Oke, daun kering yang berserakan di halaman sekolah ya, daun kering jati itu ya, kalau sudah kena angin kan berserakan ya. Nah itu akan menimbulkan apa? Namanya jadi kotor ya. Nah kemudian daun kering itu biasanya sama orang-orang ini diapakan? Dibakar ya, dibakar begitu saja, padahal itu dapat berdampak pada masalah kesehatan. Nah dari gambar ini informasi apa atau permasalahan apa yang dapat kalian temukan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya silakan Surati. Bagaimana cara mengatasi sampah daun kering yang berserakan di sekolah? Bagus. Bagaimana cara mengatasi daun kering yang berserakan di sekolah? Oke, itu bagus ya. Siapa lagi yang bisa menanggapi lagi? Permasalahan apa lagi yang kalian temukan? Bu. Ya silakan Bella. Bagaimana cara memanfaatkan daun kering yang berserakan di halaman sekolah agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Tepat sekali. Jadi bagaimana daun kering agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tepat sekali ya permasalahan ini ya. Nah ini ya. Bagaimana cara memanfaatkan daun kering? Daun kering yang banyak di Wonosri berarti daun apa? Daun jati. Iya, yang berserakan di halaman sekolah agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu permasalahannya. Nah, ini kalian simak ya. Nah, berdasarkan ya, solusi apa yang dapat Nanda sarankan agar sampah daun kering yang berserakan itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan dan bernilai jual. Siapa yang bilang? Saya, Bu. Coba dibaca. Bagaimana jika dimanfaatkan untuk pupuk kompos, Bu? Nah, bagus itu solusi alternatif yang lain ya. Dijadikan pupuk kompos. Mungkin ada lagi yang lain? Bu. Ya silakan bilang. Bagaimana kalau dibuat arang briket, Bu? Nah, Bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. nah tepat sekali. Jadi agar bermanfaat itu dijadikan itu ya arang briket sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Oke. Baik anak-anakku, kalian sudah dibentuk kelompok berdasarkan daya belajar kalian. Kalian kan sudah pernah mengisi angket dari Bu Guru ya? Pernah, Bu. Yang benar iya atau tidak itu ya? Ya. Berarti daya belajar. Untuk sebelah sini ada berapa orang? 5. 5 orang itu berarti dia
briket. 6. Adonan abu hasil penjaringan kedelai briket dicetak. Baik. Saya dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perubahan itu ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan di dalam air, bola lampu listrik menyala. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda zat asalnya. Contohnya, susu diubah menjadi keju, singkong menjadi tapai, pembakaran kayu. Kelompok audiotori akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu ada dua perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, materi sebelum dan sesudah perubahan sama perubahan kimia. Materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan. Perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut juga irreversibel. Contoh perubahan fisika, kayu diubah menjadi kursi, air berubah menjadi es. Contoh perubahan kimia, peralatan besi, makanan basi. Ya, udah disimak ya. Jadi tadi menyimak menggunakan apa ini, Nak? Tablet ya. Ada video yang ada suaranya. Jadi dia menyimak dari tablet yang ada suaranya ya. Maksudnya video yang ada suaranya. Paham ya? Ya, Pak. Boleh duduk. Diupload untuk kelompok audio tori. Satu dari presentasi dan pembelajaran yang telah kita lalui. Siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menyebabkan zat baru. Bagus. Mungkin yang lain siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Irma. Perubahan kimia ditandai dengan timbulnya zat baru. Oke, bagus. Mungkin ada lagi yang lain? Yang bisa siapa yang lain? Saya, Bu. Oke, Kak, silakan. Contoh pemanfaatan perubahan fisika dan kimia adalah pembuatan briket dari daun kering. Oke, bagus. Tadi telah praktek ya kelompok kinestetik ya. Jadi membuat daun jati menggunakan ini ya, membuat arang dari daun Jati. Ya. Jadi udah bisa ya. Oke, kita simak ya. Perbedaan perubahan fisika ya. Jadi perubahannya tidak menghasilkan zat baru. Tadi apa contohnya? Yang pertama itu. Dia kan Kayu menjadi kursi. kayu menjadi kursi, betul. Jadi Air menjadi es. air menjadi es. Dia itu tidak jadi zat baru ya. Ya. Zatnya dapat kembali seperti sebelumnya. Nah, tadi saat air es batu itu kan bisa mencair ya. Ya. Bisa kembali lagi kan? Ya. Ya. Umumnya perubahan terjadi pada wujud, warna, bentuk dan ukuran. Penyebab perubahannya disebabkan oleh daya dan suhu. Nah, kalau yang ini ya beda. Perubahannya menghasilkan zat baru. Nah, contohnya tadi apa yang dibakar itu? Kursi. Kertas. Awalnya warnanya Putih. kemudian dibakar menjadi Hitam. dia bisa kembali lagi nggak? Gak bisa. Oke, zat baru tidak dapat kembali, itu kan ya, berarti Betul. irreversible. Tadi ada yang ngomong yang tampil ya, irreversible ya. Umumnya perbedaan terjadi pada zatnya, penyebab perubahannya disebabkan oleh reaksi kimia. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah dibahas ya oleh kelompok kinestetik ya. Ya. Untuk kelompok kinestetik yang kerja, tapi kalian harus paham juga ya cara membuat arang briket ya. Ya. Itu adalah ini nak ya, daun kering dipotong-potong. Dia perubahan fisika karena cuma bentuk aja ya. Ya. Daun kering dibakar. Nah, itu kimia ya. Ya. Karena tidak bisa kembali ke bentuk awal ya. Kemudian hasil pembakaran yang ditumbuk ditandai itu fisika dan hasil
Bu, dan briket arang ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif, Bu. Misalnya untuk membuat jagung bakar. Oke, bagus. Baik, bagus Bella, tadi sudah direfleksikan. Ya, jadi untuk tugas selanjutnya silahkan kalian mencari referensi tentang produk briket yang telah kalian buat hari ini. Ya, tadi kan sudah dibahas tentang gaya belajar ya, ada yang visual, tugasnya tadi melihat bahan aja ya. Kemudian ada kinetik, dia mengerjakan membuat arang briket. Kemudian yang auditori dia menyimak video ya. Jadi kalian bebas membuat tugasnya ya, bisa video, membuat video, kemudian kirim ke gua ini, kemudian yang peta konsep dibaguskan lagi ya. Nanti dari kelompok kalian itu membuat, kemudian yang untuk yang auditori bisa mengirimkan pesan suara. Jadi sesuai bakat minat kalian, paham ya? Untuk materi selanjutnya kalian silakan pelajari suhu dan kalor. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Attention please, before going home, let's pray together. Pray start. Setelah belajar IPA dengan semangat ya, boleh kembali untuk pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dari kelas 7 SMPN 3 Kuripan 1 Atap. Saya bahagia belajar IPA dengan berkelompok, terutama saat belajar dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas sesuai minat saya dan saya lebih semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Oktavia dari kelas 7 SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Saya merasa senang saat pembelajaran IPA dengan disesuaikan gaya belajar. Sama kelompok kinestetik membuat arang briket dari daun jati, dan saya bersama kelompok mendapatkan LKPD yang ada di tablet. Di bahan ajar ada gambar. Ini ada judul, ada gambar, ada tulisan, ada tabel, dan ada contoh. Jadi belajar IPA dengan IT membuat saya menjadi paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari kelas 7 mengumpulkan tugas, dan saya akan menjelaskan tentang apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dengan zat asalnya. Contoh perubahan fisika: merebus air yang menyebabkan perubahan dari zat cair menjadi gas, yang biasanya kita kenal dengan istilah menguap. Contoh perubahan kimia: makanan atau buah-buahan yang membusuk akan terjadi jika dibiarkan terlalu lama di udara terbuka. Ciri-ciri perubahan fisika: bersifat sementara atau tidak permanen. Perubahan fisika tidak menghasilkan materi atau zat baru. Ciri-ciri perubahan kimia: bersifat tetap dan permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Isabella dari kelas 7 SMPN 3 Kuripan 1 Atap. Pada video ini saya akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia pada pelajaran IPA. Apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia? Yuk kita simak video berikut ini. Perubahan fisika adalah perubahan yang menyebabkan materi sebelum dan sesudah perubahan tetap dan dapat kembali lagi, reversible. Contohnya, kertas digunting. Perubahan kimia adalah materi sebelum dan sesudah berbeda dengan yang ada setelah perubahan itu tidak dapat kembali lagi seperti semula, irreversible.
Pada partikum pembuatan arang briket dan daun jati terdapat perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini daun jati diubah menjadi arang briket. Pembakaran daun jati perubahan kimia. Arang pembakaran disaring perubahan fisika. Arang halus plus lem briket perubahan kimia. Adonan dicetak perubahan fisika.